Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Makasih Pak. Saya mau tanya Pak, ada beberapa orang yang saya lihat itu saya pernah ikuti dari WA atau apa itu, dia mengatakan bahwa dia berasal dari Muslim, tetapi pada saat itu keluarga dia termasuk keluarga yang keras. Dia akhirnya jadi Kristen dan dia mengajarkan kepada orang-orang di rumahnya, atau dia sudah termasuk pengajar ya, di Muslim dia pengajar, dan dia awalnya menggunakan Al-Quran, tetapi setelah itu dia menggunakan juga Alkitab. Jadi dia menggunakan dia mengatakan kepada mereka itu acaranya bukan acara dengan istilah Islam, tetapi pada saat mereka sudah datang, mereka berkumpul, itu tapi yang diajarkan termasuk dengan Alkitab itu Pak. Itu boleh nggak Pak? Ya, sebagai jembatan ya, tidak masalah. Ya. Karena memang situasinya menurut dia di rumah dia atau di lingkungan dia itu termasuk yang garis keras. Ya, kalau bagi saya tidak masalah ya, karena memang kita memang di sini dalam pengertian bahwa kita harus bisa menjangkau lebih banyak orang, ya memang itu mungkin bagian dari cerdik seperti ular, ya. Nah, mungkin dia dalam situasi dia seperti itu, lalu mereka kelihatan seperti membahas Quran atau apa, tapi kalau yang dibahas adalah Alkitab, ya, atau sebagai perbandingan awal menurut saya tidak soal, ya. Tapi saya tidak terlalu setuju dengan cara-cara di mana orang memberitakan Yesus menggunakan Quran. Ya, karena memberitakan Injil, ya, karena bagaimanapun juga Injil itu kekuatan Allah, firman Allah itu pedang roh, ya, menurut catatan Alkitab kita. Jadi ya, kalau seandainya orang bilang, oh ini ada Isa di dalam Quran, dijelaskan, kalau hanya sebagai membentuk jembatan saja untuk mengantar kepada kitab suci Kristen, it's okay. Tapi kalau itu menjadi dasar, dianggap sebagai dasar kebenaran untuk menyampaikan Yesus yang sesungguhnya, saya rasa itu tidak benar. Ya, jadi kalau hanya sebagai jembatan Injil, okay. Nah, ini sama seperti tadi. Di dalam pemberitaan Injil itu kita mengenal ada yang namanya kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu adalah suatu upaya menggunakan latar belakang, misalnya kebiasaan atau budaya yang ada itu untuk menghantar Injil. Itu perantaraan. Saya misalnya contohkan begini. Saya pernah membaca kisah pemberitaan Injil di Jawa oleh dua orang misionaris, Colin dan MD, ya. Colin dan MD yang ketika mereka bangun kekristenan pertama di Jawa, di Mojowarno sana, ya. Nah, mereka menggunakan cerita-cerita wayang. Mereka cerita-cerita wayang, mereka pelajari cara tekniknya wayang, lalu akhirnya mereka membuat kisah-kisah pewayangan, lalu pesan Injil masuk ke situ. Lalu ada juga yang melakukan yang begini tentang cerita Dewi Sri, Dewi Padi, ya. Nah, yang Dewi Kesuburan. Pada saat mereka ceritakan tentang Dewi Sri, tapi memasukkan pesan bahwa sebenarnya itu Dewi Sri itu mempunyai junjungan lain, ya. Junjungan lainnya akhirnya diarahkan kepada Yesus. Ya. Contoh paling nyata di dalam Alkitab itu adalah begini. Suatu penelitian arkeologi terhadap kepercayaan orang Niniwe. Ya, Niniwe itu kan ibu kota kerajaan Asyur. Nah, kepercayaan Asyur itu adalah mereka menyembah
satu dewa yang namanya Dewa Nina. Dewa Nina itu adalah dewa ikan. Jadi mereka menyembah dewa ikan yang besar. Nah, kalau itu latar belakangnya, apakah terjadi sesuatu yang menarik bahwa Yunus itu ditelan ikan lalu dimuntahkan ke sana? Ya, sehingga bayangkan kalau mereka percaya bahwa dewa ikan, tahu-tahu di satu hari muncul seseorang yang dimuntahkan keluar dari mulut ikan, mungkinkah mereka percaya bahwa ini utusan dewa? Sehingga akhirnya begitu dia memberitakan tentang kehancuran yang akan dilakukan oleh Allah, mereka langsung berespon dan bertobat, karena bukan hanya berita itu, tapi bahwa mereka percaya ini utusan ilahi ini, ya. Nah, melalui itu kalau itu benar, maka itu kontekstualisasi bahwa melalui latar belakang seperti itu, lalu orang diantar kembali kepada kebenaran sesungguhnya. Nah, jadi pakai kebudayaan bawa orang pada Kristus. Kalau orangnya sudah kenal Kristus, jangan balik arah bawa dia ke belakang, ya. Nah, ini yang terjadi pada kaum seperti tadi, misi keempat dari kaum inklusif itu, ya, kita sudah mengenal Yesus, dibawa kembali kepada buaya, ya. Padahal harusnya orang-orang buaya itu mesti dibawa kepada Kristus, ya. Jadi itu kontekstualisasi yang terbalik, gitu. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.